Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sudah bersama Ibu, salah satu pasien vaginismus yang datang ke klinik Hipnomedika, dan alhamdulillah dalam 3 kali terapi sudah bisa melakukan hubungan suami istri dengan normal. Ya, Ibu dari mana tinggalnya? Dari Aceh, Pak. Dari Aceh ya. Jadi Ibu Y ini jauh-jauh dari Aceh ke sini karena sebelumnya sudah mencari terapi di sana, tidak ketemu, tidak bisa, akhirnya datang ke Bekasi untuk terapi vaginismus. Nah, Ibu dari Aceh sudah berapa lama mengalami vaginismus ini? Udah 6,5 bulan, Pak. 6,5 bulan. Jadi menikah 6,5 bulan sampai sekarang gitu ya. Nah, ketika melakukan hubungan, yang dirasain apa sih waktu itu, dan kenapa bisa sampai tahu kalau ini vaginismus gitu? Awalnya emang langsung tahu atau belum? Gimana ceritanya? Enggak, awalnya mungkin itu hal yang biasa, mungkin kayak orang-orang bilang sakit kayak gitu pertama-pertama. Jadi takut sakit gitu. Terus tiba-tiba kayak tubuh kami itu pun kayak menolak gitu. Terus kayak ada ketakutan sendiri karena udah ngerasain sakit yang pertama tuh gitu. Padahal belum masuk gitu, tapi sakit kayak gitu. Selanjutnya setelah itu dicoba-coba terus kayak gitu selama sebulan pernikahan tuh. Terus mulai bertanya-tanya sama diri sendiri, ini sakit apa gitu. Masih disembunyikan, masih diri sendiri gitu. Suami juga mikirnya itu, oh dia ini nggak mau nolak kayak gitu. Dia taunya cuma nolak-nolak. Oh, taunya cuman Ibu menolak diajak hubungan gitu. Setelah itu udah jalan 2 bulan lagi, saya coba cari informasi di Google gitu, di YouTube gitu, tanya-tanya gitu sama pasien-pasien yang udah sebelumnya berobat. Dia bilang disarankan salah satunya di tempat ini gitu. Tanya-tanya terus kejadiannya sama juga ketika berhubungan tuh seperti ada dinding di dalam vagina. Mentok gitu ya? Didorong mentok. Ya, Sakit? sakit, Sakit ya? sakit. Sakitnya tuh nggak bisa dibilang kayak ada silet dalam tuh. Kayak disilet gitu? Kayak disiletin sakit. Jadi sakit, nyeri, perih gitu ya? Sangat Sangat nyeri. perih ya waktu itu ya. Jadi karena sakit itulah akhirnya membuat takut ketika mau dimasukin kakinya berontak gitu ya. Jadinya nggak mau lagi kayak gitu, kayaknya ini nggak normal gitu. Jadi memang waktu hubungan itu sakit banget ya. Jadi akhirnya setelah itu setiap mau hubungan kayak ada rasa trauma gitu ya. Jadi bawaan itu cemas gitu. Jadi setiap mau hubungan jadinya cemas gitu, takut, gemeter gitu ya. Dan memang Ibu ini kecemasannya tinggi ya, sangat tinggi ya. Kemarin waktu kita mau terapi juga sampai gemetaran, sampai nafasnya sampai ngos-ngosan dan lain sebagainya karena saking takutnya gitu, saking cemasnya terhadap vaginismus itu. Nah, kemudian di Aceh Ibu sudah tahu vaginismus itu dari mana gitu? Kenapa kok saya mengidap di vaginismus ini? Ibu periksa kemana waktu itu? Sebelumnya kan kami kan mau cek kehamilan gitu dokter. Kan ke ini. Ke dokter kandungan. Gitu kan. Terus mau dilihat juga di bagian vaginanya apa ada yang salah kayak itu kan karena belum ada keturunan gitu. Harusnya udah ada. Harusnya sudah ada. Seperti orang biasa gitu. Saya itu pas dimasukkan spekulum itu alat untuk cek vagina. Padahal itu belum pun dimasukkan, masih tangan dokternya masih coba dorong di luar vaginanya itu udah kesakitan. Terus cemas juga kayak gitu. Di situ udah mulai sadar kayak gitu. Kan awalnya kan cek yang lain kayak itu, bukan yang itu tadi tuh. Jadi bilang dokternya, oh ini kayaknya bukan di dalam vaginanya yang salah ini kayaknya kamu vaginismus udah derajat 4. Dia bilang kayak gitu dokter. Vaginismusnya udah derajat ke-4 ya, jadi cukup parah gitu ya maksudnya ya. Terus dia bilang ini kayaknya harus diterapi gitu, namanya itu terapi dilatasi. Tapi di sana kan belum banyak orang-orang Aceh yang kasus vaginisme itu, ada beberapa tapi belum terlalu nampak banyaknya gitu. Jadi kurang pengalaman juga, jadi belum terlalu percaya untuk berobat di sana. Jadi cari info-info
Makanya kami ke sini. Nah, waktu itu dapat info di sini tuh dari mana? Dari Google, Dari dibantu Google juga ya. sama keluarga cari-cari gitu. Oh, keluarga juga ikut bantu cari ya. Terus dapat testimoni atau ini dari orang yang sudah sembuh dari sini juga ya. Iya. Coba kami hubungi itu dia ceritakan kayak gitu. Udah sembuh gitu ya. Dan memang terbukti waktu yang ibu hubungi itu 3 kali terapi di sini, 2 kali apa 2 kali udah sembuh ya. Udah. Nah, ibu 3 kali udah bisa melakukan gitu. Nah, jadi apa perasaannya sekarang setelah bisa melakukan gitu? Alhamdulillah setiap per hari-harinya itu ada perubahan, jadi lebih bersyukur kayak gitu. Yang awalnya misalnya belum bisa dari datator yang paling kecil, terus besoknya tuh kami udah mulai lebih tenang kayak itu. Yang awalnya ngos-ngosan jadi lebih bagus kayak itu. Karena kan selain paginya diperbaiki, psikologisnya kan juga ikut diperbaiki juga. Terus di hari ketiganya kami udah mulai lebih tenang lagi kayak gitu sampai bisa masuk yang datator nomor 3 dokter. Terus sekarang dengan penis suami sudah lancar ya, udah bisa ya, udah bisa masuk ya. Jadi cukup 3 kali terapi sudah sembuh. Padahal sebenarnya minimal itu sebenarnya 5 kali gitu, 5 kali terapi ya. Tetapi kalau 1 kali 2 kali udah bagus, sudah bisa ya, kenapa tidak gitu kan. Standarnya tuh 5 kali terapi gitu. Jadi kalau dalam 3 kali 2 kali udah bisa, berarti udah bagus gitu, udah bisa melakukan gitu, artinya terapinya lebih cepat. Jadi banyak di luar sana tuh yang berpikir bahwa oh, nanti terapinya sakit nih, terapinya lama nih, apakah bisa sembuh. Banyak yang ragu gitu, banyak yang tidak yakin dengan dirinya sendiri karena takutnya mungkin luar biasa gitu. Banyak yang akhirnya, aduh saya belum siap untuk terapi, takutnya nggak sembuh gitu. Padahal kalau kita lihat, ibu takutnya tuh luar biasa, sangat luar biasa, sampai gemeter, sampai ngos-ngosan, sampai kayak orang mau pingsan gitu pas mau diterapi. Tapi sekarang setelah diterapi, ketika melakukan hubungan, sakit nggak saya tanya? Enggak lagi dokter. Enggak lagi ya, enggak ada sakit itu enggak ya. Jadi mindset hubungan sakit itu sekarang udah berubah ya. Udah berubah karena sudah diterapi, terapi pikirannya ataupun yang lainnya. Jadi udah bisa hubungan. Mudah-mudahan dengan terapi ini banyak yang sembuh, banyak yang tertolong gitu ya dengan vaginismusnya, termasuk teman-teman ibu yang ada di sana. Semoga nanti bisa ke sini juga, bisa kita bantu untuk terapi. Jadi ibu-ibu semua di luar sana yang saat ini mengalami vaginismus, silahkan coba terapi di klinik Hypnomedica, karena cukup dengan beberapa kali terapi insya Allah bisa sembuh seperti ibu yang ibu alami saat ini ya. Oke, terima kasih. Semoga semakin banyak yang terbantu dengan hipnodilatasi di klinik Hypnomedica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.